Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Cahaya putih dari menara keabadian tumbuh semakin terang dan semakin tidak stabil. Tampaknya berkedip-kedip dengan percikan api. Cair tahu alat surgawi telah mencapai batasnya. Jika ini terus berlanjut, menara keabadian mungkin akan hancur bahkan jika dia bisa melanjutkan. Alat suci adalah satu-satunya kenang-kenangan yang diberikan oleh Necromancer suci, Slumbering Calamity Elux padanya. Mengangkat sabit dewa kematian tinggi-tinggi ke udara, lingkaran cahaya putih bersih melebar. Pada saat yang sama, Cair mengepakkan sayap spiritualnya dan terbang ke kejauhan dengan kecepatan kilat. Setelah bertahan selama beberapa detik lagi, menara keabadian juga berubah menjadi seberkas cahaya yang mengikuti Cair. Ketika Cair memancarkan cincin cahaya putih, semua pembangkit tenaga manusia berhenti dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan, kembali ke benteng tenggara. Lebih dari 10 sosok menyerbu pada saat yang sama, tetapi para dewa iblis benar-benar dalam kondisi yang buruk. Mereka tertutup debu. Menara keabadian memiliki kekuatan pemurnian dan berat yang luar biasa. Ketika mereka menyerang menara dengan kekuatan penuh mereka, kekuatan elemen yang terlalu padat di menara juga menyerang mereka. Sekarang setelah mereka muncul setelah begitu banyak kesulitan, semua kepala mereka berputar. Pada saat inilah teratai putih bersih jatuh dari udara. Ketika para dewa iblis pulih dari keterkejutan dan menggunakan kekuatan besar dari pilar dewa iblis mereka untuk mengendalikan situasi, mereka malah merasa ingin menangis. Itu terlalu menyedihkan. Di seluruh perkemahan, hanya ada beberapa tenda yang masih berdiri. Mayat berserakan di mana-mana saat badai elemen sihir yang kuat terus-menerus mendatangkan malapetaka di sana. Perbekalan mereka telah dibakar sampai garing. Itu adalah pasukan iblis lebih dari 300.000, tetapi mereka telah tersebar tanpa kesatuan sama sekali. Seluruh perkemahan yang membentang beberapa lusin kilometer adalah reruntuhan. Kerugiannya tidak terhitung. Setelah diskusi sederhana, para dewa iblis mencapai kesepakatan bersama. Mereka mengambil tindakan bersama dan menangani konflik di antara iblis. Mereka menunjuk Raja Iblis sebagai penerus Dewa Kematian Iblis, yang kemudian dengan cepat mundur dengan pilar Dewa Iblis Dewa Kematian bersama mereka. Mereka harus mundur. Setelah kemunduran malam itu, kurang dari sepertiga dari pasukan mereka yang berjumlah 500.000 tetap tinggal. Yang paling penting, mereka juga kehilangan semua moral mereka. Benteng Tenggara memiliki lebih dari 39 langkah kekuatan dengan lebih dari selusin dari mereka mampu menggunakan domain. Itu lebih dari apa yang mereka miliki. Bagaimana mereka bisa melanjutkan pertempuran seperti ini? Cair sangat menakutkan. Bagaimana jika dia meluncurkan serangan diam-diam terhadap mereka lagi? Apa yang seharusnya mereka lakukan? Hanya ada satu cara untuk menghindari disegel oleh menara keabadian, yaitu dengan menyebarkan pilar Dewa Iblis. Namun, memisahkan mereka akan menimbulkan masalah lain. Apakah mereka akan dikalahkan secara individu? Apakah ada di antara mereka yang cukup berani untuk memisahkan diri dari kelompok? Pada akhirnya, para dewa iblis memutuskan untuk mundur kembali ke Provinsi Nareix dan menunggu perintah Kaisar Dewa Iblis. Saat mereka berkumpul kembali, mereka juga akan menemukan cara untuk memasok perbekalan mereka. Makanan yang bisa didapat oleh beberapa ratus ribu tentara dalam sehari adalah jumlah yang sangat besar. Setelah itu, Benteng Tenggara melakukan logistik setelah pertempuran ini. Ketika pasukan iblis mundur, mereka hanya memiliki 27.000 pasukan yang tersisa, dengan banyak dari mereka terluka. Mereka pada dasarnya menderita kekalahan luar biasa di tangan Benteng Tenggara. Satu-satunya yang disayangkan adalah mereka hanya berhasil membunuh 2 dewa iblis. Namun, ancaman bahwa Benteng Tenggara berada di bawah sepenuhnya dibatalkan sekarang. Bahkan jika pasukan iblis kembali, akan sangat sulit bagi mereka untuk menembus Benteng Tenggara dengan kombinasi 6 panggilan. Semangat di benteng telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya juga. Dengan istirahat yang cukup, mereka akan dapat segera memulihkan kondisi puncak mereka dan terus melindungi celah gunung ini. Namun, Cair tidak punya waktu untuk beristirahat. Setelah serangan menyelinap di malam hari, dia diam-diam pergi dengan 12 pahlawan abadi, langsung terbang ke Myriad Beast Mountain Pass di selatan. Pertempuran di Myriad Beast Mountain Pass sudah dimulai. Namun, tidak ada jebakan magis di sana. 3 hari berlalu dalam sekejap mata, tetapi perkemahan iblis di luar jalur gunung penentang naga tetap sunyi.
Apakah ada kabar dari Samigina dan Marbas? Kaisar Dewa Iblis memanggil Dewa Iblis Bulan Agares dan Dewa Bintang Iblis Fasago di tendanya. Agares menjawab dengan sopan, menurut berita terakhir kali, Samigina tidak membiarkan pasukannya beristirahat ketika dia tiba di Benteng Tenggara dan segera melancarkan serangan. Menurut laporan para Dewa Iblis di sana, sudah sehari sejak pertempuran dimulai. Iblis belum memasuki pertempuran. Mereka saat ini berada dalam kebuntuan dengan Benteng Tenggara. Pembangkit tenaga listrik di Benteng Tenggara telah melampaui perkiraan kami. Sebuah alat Divine yang menggunakan penembak jitu telah berhasil membunuh Gaab adalah serangan mendadak. Gaab kalah dalam pertempuran. Apa? Kaisar Dewa Iblis terkejut, Gaab gugur dalam pertempuran. Ya, dan menurut berita dari garis depan, Gaab ditembak sebelum dia bisa mendukung tentara dengan baik di medan perang. Agares tidak membiarkan perasaan pribadi mempengaruhi laporannya, tapi siapapun bisa mengatakan bahwa dia tidak senang dengan Gaab dan Samigina. Apalagi yang ada di sana, Kaisar Dewa Iblis melakukan yang terbaik untuk menahan amarahnya. Sementara Arcane Demon God Gaab memiliki kekuatan pertempuran yang lemah, kemampuannya untuk mendukung kelompok dikenal sebagai yang terbaik di antara para demon. Dia bisa memainkan peran yang begitu besar di medan perang sehingga dia bahkan bisa menyaingi Samigina. Kaisar Dewa Iblis sengaja mengirimnya untuk menyerang Benteng Tenggara, tapi dia tidak pernah berharap dia mati sebelum membuat dampak di medan perang. Agares berkata dengan sopan, belum ada berita apapun sejak itu. Kita harus menerima berita yang akurat malam ini. Marbas dan Valevor belum mengirim berita apapun dari Myriad Beast Mountain Pass, tetapi menurut berita terakhir kali, mereka sudah mulai bertarung. Sekarang, pertempuran di Benteng Tenggara seharusnya sudah mencapai kesimpulan. Jika Marbas dan Valevor bergerak cukup cepat, pertempuran mereka juga akan berakhir. Fasago berkata dengan dingin, Yang Mulia, Samigina tampaknya sedikit berlebihan. Itu buruk untuk persatuan. Jika dia benar-benar berhasil masuk ke wilayah manusia, klan Vien mungkin. Dia berhenti di situ dan tidak melanjutkan. Sejak dia menggunakan ramalan kehidupan, Fasago menjadi sangat pendiam dan jauh lebih dingin. Dia jarang berbicara. Kaisar Dewa Iblis menyipitkan matanya dan menatap Agares, percepat pengiriman informasi. Ya, Kaisar Dewa Iblis berdiri perlahan, sudah 3 hari. Sepertinya sudah waktunya bagi kita untuk berkunjung ke Long Haoshan. Saya pikir dia juga menerima berita dari Benteng Tenggara dan jalur Gunung Myriad Beast. Agares berkata, Yang Mulia, tidakkah kita harus menunggu sedikit lebih lama untuk berita dari garis depan? Ini akan memakan waktu paling lama 12 jam sebelum laporan berikutnya tiba. Kaisar Dewa Iblis merenungkan saran itu dan berkata, Baik. Mari kita tunggu laporan keberhasilan Samigina dan Marbas. Kaisar Dewa Iblis tampaknya telah mengabaikan keberatan Fasago sebelumnya, sementara Fasago tidak mengatakan apa-apa lagi. Situasi garis depan sangat penting. Jika kedua pasukan berhasil masuk ke Temple Union, maka Demon God Emperor akan berada dalam posisi mutlak untuk memilih apa yang harus dilakukan. Jika mereka gagal menembus celah gunung, maka Kaisar Dewa Iblis harus mengubah taktik pertempurannya melawan jalur Gunung Penentang Naga. Jalur Gunung Penentang Naga. Ketua, semuanya sudah siap. Kepala kuil-kuil ksatria, Yang Haohan, berdiri di atas dinding celah gunung dan berkata kepada Long Haoshan. Long Haoshan mengangguk, bagus. Long Tianyin yang telah mencapai puncak tembok bersama Yang Haohan berkata dengan agak aneh, masih belum ada aktivitas dari pihak Kaisar Dewa Iblis. Apakah dia masih belum menerima berita itu? Kami sudah menerima berita di pihak kami. Long Haoshan tersenyum, tidak ada yang aneh tentang itu. Ini semua karena organisasi Yueye. Kakek, apakah laporan pertempuran dari tiket Myriad Beast Mountain telah tiba? Wajah Long Tianyin segera dipenuhi dengan kegembiraan, sudah tiba. Marbas dan Valevor pada dasarnya menggunakan taktik yang sama melawan Myriad Beast Mountain Pass seperti Samigina. Mereka mengirim klan lain sebagai umpan meriam, sebelum meluncurkan serangan gabungan setan neraka dan setan beruang langsung di bawah komando mereka. Karena klan iblis neraka, klan iblis beruang dan perintah dari 2 dewa iblis besar, dewa iblis lain di bawah kendali mereka lebih lemah dibandingkan dengan Samigina. Sangat sial bagi mereka untuk menemukan Chen Hongyu rubah tua itu. Chen Yuhong rubah tua itu tahu bagaimana harus bertindak dengan sangat baik. Ketika Marbas dan Valevor melancarkan serangan mereka, dia hanya menggunakan kekuatan asli yang dimiliki kuil spiritual untuk menghentikan mereka.
Dengan banyak pembangkit tenaga listrik dari kuil spiritual dan persiapan yang cermat dalam menanggapi informasi yang akurat, mereka tidak kalah sama sekali. Mereka memblokir 3 gelombang serangan tanpa menunjukkan tanda-tanda melemah sedikit pun. Marbas dan Valevor menjadi agak tidak sabar, jadi mereka mengirim Dewa Iblis ke medan perang. Dan, mereka jauh lebih ganas daripada Samigina, mengirimkan 6 Dewa Iblis pada saat yang sama. Tekanan pada Myriad Beast Mountain Pass segera meningkat drastis dengan itu dan itu menjadi pertempuran yang sulit. Chen Hongyu mulai menggunakan pasukan yang dikirim dari 5 kuil lainnya. Setiap kali dia menggunakannya, mereka akan membawa manfaat besar. Mereka digunakan untuk penggunaan terbesar mereka. Ditambah dengan bagaimana kekuatan tersembunyi kuil spiritual lebih besar dari kuil prajurit, mereka berhasil bertahan siang dan malam. Marbas dan Valevor menjadi agak panik. Mereka berdua tahu Samigina meluncurkan serangan gila di sisinya dan pertempurannya tampaknya akan segera berakhir, jadi mereka akhirnya mengirimkan kombinasi terkuat, setan beruang dan setan neraka, untuk menyerang benteng. Long Tianyin tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah kagum di sana. Hao Shen, wanita Yueye yang kamu bicarakan benar-benar luar biasa. Saya benar-benar bertanya-tanya apa yang dilakukan organisasi mereka. Marbas dan Valevor belum menerima informasi tentang kematian Samigina, jadi mereka masih mengira dia berada di jalan buntu di sisinya dan hampir menerobos. Apakah mungkin bagi mereka untuk tidak terburu-buru? Semua dari mereka memperlakukan persatuan kami sebagai potongan daging yang berair dan mereka semua menginginkan gigitan pertama. Dengan urgensi mereka, masalah jelas muncul, sementara pertahanan yang berhasil melewati Gunung Myriad Beast sebelumnya memberi kami waktu yang cukup. Cair dan 12 pahlawan abadi akhirnya tiba di lintasan Gunung Myriad Beast dan bersatu dengan pusat kekuatan kuil spiritual. Sementara itu, pahlawan abadi yang dikirim ke kuil spiritual tidak bertarung sama sekali sebelumnya, tetap tersembunyi. Pada saat yang sama, setelah memastikan tidak akan ada iblis yang menyerang jalur pegunungan selatan, kuil imam mengirim bala bantuan juga. Meskipun sudah terlambat untuk mengirim pasukan reguler, mereka meminta 9 pahlawan abadi mereka untuk membantu di pas Gunung Myriad Beast. Itu berjumlah 30 pahlawan abadi. Itu 30 pembangkit tenaga listrik yang menggunakan domain. Ketika mereka muncul di medan perang, mereka segera membalikkan keadaan. Chen Hongyu rubah tua itu benar-benar tahu bagaimana mengulur waktu. Berada di bawah bahaya beberapa kali sebelumnya, dia mencegah pahlawan abadinya untuk mengambil tindakan, yang berlangsung hingga saat yang paling kritis sebelum meledak bersama-sama, membuat Marbas dan Valevor terkejut. Setelah itu, mereka terlibat dalam pertempuran skala penuh. Apa yang membuat Chen Hongyu semakin licik adalah rubah tua itu mengeluarkan gulungan sihir yang menakutkan dari siapa yang tahu dari mana. Gulungan ajaib telah diturunkan oleh para pendahulu kuil spiritual. Itu adalah mantra pemanggilan menakutkan yang membuka sesuatu yang disebut gerbang neraka. Dari gerbang neraka, total 3.000 anjing neraka dari langkah ke-8 muncul dan bertahan selama 2 jam sebelum menghilang. 3.008 langkah Halloween's. Long Hao Shen tersentak, Yang Hao Han juga terkejut. Lagi pula, dari pasukan yang dibawa oleh Kaisar Dewa Iblis, hanya ada sedikit lebih dari 1.000 kekuatan langkah ke-8. Pemandangan seperti apa Hellhounds langkah 3.008. Kemampuan destruktif mereka akan sangat menakutkan sehingga mereka mungkin bisa menandingi 30 jebakan magis ringan. Dan yang lebih buruk, mereka fleksibel, mampu menyesuaikan diri dengan situasi apapun juga. Long Tianyin berkata dengan nada sensitif, tepat sekali, kan? Chen Hongyu terlalu licik. Jika dia memberikan gulungan itu untuk digunakan, maka hehe, Kaisar Dewa Iblis mungkin akan dipukuli. Yang Hao Han terkekeh, kita tidak bisa menyalahkannya. Lagi pula, serikat pekerja baru saja didirikan. Melindungi pelipisnya sendiri jelas paling penting baginya. Jika itu kami, mungkin kami juga tidak akan menyerahkannya. Dengan 3.000 Hellhound, Marbas dan Valevor mungkin dalam masalah. Long Tianyin mengangguk, kehancuran dari 3.000 Hellhound terlalu menakutkan. Bahkan setan beruang tidak dapat menghentikan mereka dengan pertahanan mereka. Mereka secara langsung menciptakan lubang menganga besar di antara setan beruang dan setan neraka sebelum terlibat dalam pertempuran skala penuh. Untuk melindungi pasukan mereka sendiri, Marbas dan Valevor mengerahkan seluruh pasukan untuk menyerang celah gunung. Semua dewa iblis bersama mereka juga bertarung. Pertempuran memakan waktu siang dan malam lagi sebelum kemenangan ditentukan. Sampai di sana,
Tatapannya tidak bisa membantu tetapi sedikit redup, dari 30 pahlawan abadi, 9 jatuh dalam pertempuran itu. Salah satu penyihir meledakkan dirinya untuk melukai Marbas setelah mengalami transformasi Dewa Iblis. Meskipun Valefor berhasil mundur tanpa cedera, pasukannya menderita kerugian besar. Iblis kehilangan 5 Dewa Iblis dalam pertempuran itu. Pas Gunung Myriad Beast tidak jatuh, sementara Iblis kehilangan hampir 400.000 pasukan. Ketika mereka mundur, mereka adalah pasukan yang kalah. Dari 400.000 yang terbunuh, setidaknya setengah dari mereka mati karena mantra gerbang neraka yang terlarang. Kehancuran dari 3.000 Hellhound itu terlalu menakutkan. Meskipun dia tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri, Long Haoshen bisa merasakan kebrutalan pertempuran dari narasi Long Tianyin. Apakah itu benteng Tenggara atau lintasan Gunung Myriad Beast, dua pertempuran penting dapat digambarkan sebagai penambang daging. Hanya dalam beberapa hari, kedua belah pihak telah kehilangan lebih dari 500.000 nyawa. Sementara Marbas dan Valefor mundur, mereka masih hidup. Namun, kerugian mereka setara dengan pihak Samigina. 5 Dewa Iblis telah mati dan meskipun pilar Dewa Iblis mereka tetap ada, para Dewa Iblis tidak akan bisa bertarung lagi. Yang paling penting, mereka benar-benar kehilangan 4/5 dari pasukan elit mereka yang berjumlah 500.000. Itu bahkan lebih besar daripada kerugian di pihak Samigina. Mereka benar-benar lumpuh sekarang.